Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Ustadz Riyad Bajri adalah di antara yang memiliki penilaian negatif terhadap Hamas. Beliau membeberkan apa-apa yang beliau tahu tentang Hamas. Dan hal negatif yang ia beberkan terhadap Hamas tersebut telah menyebar luas dan tengah viral saat ini. Hal itu juga tentu menimbulkan polemik di antara kaum muslimin, karena banyak kaum muslimin yang mendukung Hamas. Kabar viralnya video Ustadz Riyad terkait dengan Hamas ini sampai pada telinga Ustadz Riyad Bajri sendiri, dan beliau memberikan tanggapannya terhadap video tersebut. Di dalam video tanggapannya, beliau juga sempat menantang untuk bermubahalah kepada orang-orang yang telah menfitnah dirinya, demi membuktikan siapa yang benar. Berikut tanggapan beliau terhadap videonya yang tengah viral terkait dengan Hamas tersebut. Kronologis video viral yang kemarin, hakikatnya adalah video dari pertanyaan. Oke? Dari pertanyaan yang ditanyakan, apa yang harus dilakukan warga Palestina kalau pemerintahnya demikian. Anda jawab, Anda nggak tahu kondisi yang waktu itu, apa yang disuruh oleh Presiden Palestina. Maksudnya itu, Anda nggak tahu itu. Tapi hakikat terjadi di sana, Hamas dan lain-lain, kebetulan kami punya pengetahuan. Anda nggak tahu tuh, maksudnya nggak tahu yang waktu itu terjadi itu, apa Presiden Palestina nyuruh pergi atau suruh bertahan. Anda nggak tahu waktu itu. Dan itu pun tahun 2021 kalau nggak salah, 3 tahun lalu. Iya kan? Dan demi Allah dah, panitianya itu janji-janji. Wallah, nggak akan diupload buat pribadi, cuman buat akhwat di tempat lain, Ustadz buat live aja. Enggak diupload Ustadz, janji wallah panitianya. Diupload tahunnya 2021 diupload, nggak ada masalah. 2023 ini baru. Inilah makanya kami kenapa rada kenceng sama panitia. Hati-hati dalam merekam dan lain-lain, begitu keras kami, bukan apa-apa. Demikian terjadi berkali-kali. Dulu 2016 yang kami viral juga karena potongan video. Itu videonya video 2013. Lihat Allah atur dengan takdirnya untuk 2016 viral. Dari situ kami hati-hati luar biasa ngasih rekaman, nggak sembarangan. Kami melarang, mengingkari orang yang upload. Ini bukan pelit. Astagfirullah. Menghindarin hal ini. Menghindarin apa-apa yang nggak diharapkan demikian ini. Tapi qadarullah udah begitu hati-hati kita, masih aja kena celahnya nih. Mesti diupload hal yang kami nggak izinkan. Dan kena lagi viral jadi hari ini. Ya udah, emang udah diatur. Sama qadar deh, emang kudu gue deh. Sebenarnya yang ngomong hal ini banyak kayaknya Ustadz lain. Gak tahu ya, Anda nggak cari tahu ya. Mungkin ada kali. Masa yang dengerin perkataan Syekh Albani, Syekh Rabi, Syekh Salih Fauzan, masa gue doang sih? Iya kan? Come on, di Indonesia banyak, yang dari Timur Tengah banyak jauh. Kayaknya, masa gue doang? Kayaknya banyak. Mereka juga pada mensyiarkan itu. Cuman emang kudu gua aja yang rame. Iya kan? Wallahualam. Ya? Orang-orang pada gemes sama ini. I'm sorry if you feel that way. But that's the truth. Karena minta maaf kalau kalian nggak terima, kesel, marah, murka, jijik dengan semua ungkapan kalian setelah mendengar apa yang Anda sampaikan. Tapi itu kebenaran nih. Yang akhirnya mesti kalian dengar dari video yang Anda nggak ridhoi untuk diangkat, ternyata dikhianati Anda oleh panitia dan diangkat. Ana lahumullahu bi'adli. Semoga Allah memperlakukan para panitia itu dengan keadilannya. Semoga deh. Ya, tapi terlepas dari itu semua, ini qadarullah yang emang harus terjadi dan harus Ana. Sehati-hati apapun Anda mesti kena, ya kena, udah wayahnya kena. Ya. Kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan nggak sesuai dengan semangat kalian, ya salam, dengan emosi kami mohon maaf, tapi itu kebenaran. Dan ini amanah yang harus kami sampaikan. What do you expect of me? Apa yang kalian harapkan dariku? What do you expect of my kind? Apa yang kalian harapkan dari orang sepertiku? Ana ini anak negeri. Nggak berlebihan kalau Anda bilang Ana utusan negeri ini tahun 2004 berangkat untuk menuntut ilmu di Mesir. Depan. Nah, Ana utusan, nggak berlebihan kalau Anda bilang Ana utusan negeri. Oke? Nah, sekarang apa yang kalian harapkan dari anak-anak seperti kami setelah pulang menuntut ilmu dari Mesir? Apakah kalian mengharapkan kami hanya menyampaikan hal-hal yang mau kalian dengar saja? Apakah kalian mengharapkan anak-anak seperti kami ini untuk menyembunyikan apa yang kami tahu dari kalian?
Itu yang kalian harapkan dari anak-anak negeri kalian yang menuntut ilmu agama di Timur Tengah? Demikian? Kalau semua anak-anak yang menuntut ilmu di Timur Tengah mengikuti harapan kalian demikian, hanya menyampaikan apa yang ingin didengar pasar, hanya ingin menyampaikan apa yang sesuai dengan wave, sehingga mereka bisa riding the wave anytime. Kalau anak Timur Tengah semua begini, oke, apalah jadinya negeri ini? Negeri ini jadinya kayak apa nanti? Seseorang mesti sampaikan ini, kalaupun pahit. Kalaupun pahit, demikian hak, iya pahit. Ini bukan cuma pahit, nih, pahitnya pahit-pahit pedas jauh. Ya? Kemudian opini, pendapat, itu adalah toh sesuatu yang dijamin kebebasannya. Kita berbicara dengan data, dengan kitabullah, dengan sunnah rasul, dengan fatwa ulama. Konkret gak? Hah? Data sejarah dan bukti-bukti. Kok disomasi? Somasinya mah disuruh datang ke kantor dia lagi. Somasi suruh datang ke kantor polisi dong. Ayo kita ketemu. Somasi suruh datang ke sarang dia. Kok disomasi? Ketika kau tidak setuju, kau datangkan bukti-buktimu. Ini pendapat, ini opini, biar ilmiah. Kenapa pakai jurus hukum? Kalau semua penduduk Indonesia yang 250 juta lebih yang nggak setuju terus somasi, ribet nggak? Somasi yang mana yang mesti gue ikutin? Kalau semuanya somasi nih, nggak sempet sholat 5 waktu gue, ngelayanin somasi dong hidup gue. Ini negara punya hukum rapi, nggak sembarangan, nggak setuju bikin viral terus somasi. Apa sih? Coba tunjukkan kekuatan ilmiah kalian. Tunjukkan bahwa kalian punya intelijensi, punya intelektualitas untuk juga beropini dan berpendapat. Bikin aja video yang membantah. Biar orang setelah kita melihat siapa yang lebih ilmiah. Dia apa yang ketemu debat gitu. Anda nggak jago debat. Anda nggak jago debat. Mau diapain terus orang kayak Anda? Ini nanti nggak bisa sakitin, nggak bisa. Mau disomasi mau diapain sih? Mau diperas duitnya. Nggak ada duit, Jal. Kita lagi ngemis-ngemis wakaf ini buat bayar utang. Hah? Mau diapain terus? Mau dipenjarain? Masa dipenjarain gara-gara beginian? Terus yang dipenjara disakiti. Di jalan Allah, dia di atas kitabullah dan sunnah yang murni. Kemudian dia dipenjara, disakiti, bahkan terbunuh di jalan Allah. Itu orang keren, wali. Anda nggak sekeren itu. Nggak bisa, kalian nggak bisa nyakitin Anda. Sebagaimana yang Izz bin Abdus Salam katakan kepada anaknya ketika terancam nyawanya. Wahai inna abak akhkar min an yuqtal fi sabilillah. Bodoh kau. Ayahmu ini terlalu hina untuk di jalan Allah. Ibnu Taimiyah aja levelnya, cuman sampai di penjara doang, nggak sampai digebukin, nggak sampai Imam Ahmad di penjara dan digebukin, nggak Intinya nggak bisa, aneh caur, aneh konyol, aneh tukang majelas, nggak bisa aneh disakitin di jalan Allah. Paling ngawang doang. Mau diapain gue disomasi, mau diapain? Gue disomasi, emang penting. Hah? Ya? Gak bisa, kalian gak bisa nyakitin. Kalian ada di doxing juga, doxing. Anda baru tahu juga itu istilah namanya doxing. Yang tadi disebar nomor kita dan kemudian tiba-tiba masuk ratusan, ribuan WhatsApp tiba-tiba dan kemudian teleponnya gak berhenti-berhenti. Ini kalau didiemin habis baterai nih. Ya kan nggak tahu mesin, nggak tahu orang. Cuman kok tiba-tiba serempak begini? Oh ternyata itu namanya doxing. Anda baru tahu, ada yang bilangin, Ustaz antum di doxing semoga kena. Di antara yang ngomong itu ada yang bilang gitu. Oh ini namanya doxing. Oh gitu. So what? Ya nggak ada pakai WhatsApp, gampang aman. Ini minjem 100. Suwe lu. Mau neror gue minjem 100. Ada lagi yang mau neror nggak kenal lewat WhatsApp, lewat SMS. Cuman Anda bisa baca SMS ini kalau Anda setujui sehingga Anda yang bayar SMS-nya. Lah gimana lu? Lu mau neror gua, modal dong Jal. Terus diteror di atas, udah. Gangguan buat Anda cuman bisa sebatas itu. Anda gak bisa disakiti, mau diapain? Anda mau diapain? Di jalan Allah ini mau diapain? Anda gak sekeren itu. Ente salah orang mau nyakitin Anda. Kalau emang di atas kitabullah dan sunnah yang murni ya, ada orang-orang di atas agama di penjara dan mati dan kemudian tapi ngaco di atas kesesatan. Itu ada. Ini orang yang di atas agama, tapi di atas kitabullah dan sunnah yang murni, kemudian disakiti, ini orang-orang keren. Anak gak selevel itu. Ya? Terus kok, maksudnya begini, apabila mereka berada di atas kebenaran, kenapa menggunakan cara-cara jorok ini? Cara-cara gak gentle ini?
doxing, teror, somasi apa? Bukan cara-cara intelek ini. Hah? Terus diteror. Lama-lama Anda pikir, loh, ini kok kayak Anda dibungkam ya supaya nggak menyampaikan yang hak. Ini kenapa? Ada kelompok yang dirugikan kah karena kita menyampaikan hak ini? Orang yang kritis dan punya akal sehat akan berpikir demikian. Ya. Kemudian ikhwah, arus viral di tiap negeri itu ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Ada pihak-pihak yang mengendalikan arus viral di dunia internet demikian dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara. Ada. Misalnya terjadi sebuah gerakan, misal atas nama agama. Tahun-tahun 2018-2019, demo atas nama agama kan. Tapi ujungnya ini nanti ke kerusuhan dan kepada benturan antara rakyat dengan penguasa. Ujungnya ke sono nih. Tapi ini teriaknya nama agama. Mesti dicari lagi arus yang melawan ini. Kontra narasi. Tapi ngomongnya agama juga. Tapi mengingkari ini. Qadarullah dapatnya video Ana. Dulu. 2019. Khutbah itu. Dipakailah video Ana, diviralkan untuk kontra narasi ini nih. Tuh. Supaya redeem, ngeredam ini. Kalau saya agama yang kalian teriakkan, hakikatnya tidak mengajarkan apa yang kalian lakukan. Begitu. Ya, ada itu yang gerakan untuk jaga stabilitas ketertiban negara itu. Sekarang ada gerakan teriakan Palestina. Sedih nggak? Semua sedih, udah otomatis. Cuma ini liar ujungnya. Ini ujungnya nanti bisa kepada arah apa? Ya, ke arah jihad liar. No. Arah seruannya ke situ. Kemudian ke arah, awas, penggalangan dana liar. Awas. Orang kalau udah musibah, bencana alam, pakai nama Islam, itu sambil nangis, nyumbang merem. Nggak mau lihat siapa ini organisasinya. Ingat nggak ACT kemarin? Isinya orang-orang apa lihat? Kayak begitu. Takutnya begitu itu. Maka kalau nyumbang dilihat organisasinya yang resmi di bawah pemerintah. Bukan organisasi-organisasi asal yang punya hubungan ke sono, tektokan ke sono. Jangan sembarang. Arahnya bisa ke sono dan arahnya juga bisa ke arah seruan-seruan yang nggak tepat yang akhirnya merugikan negeri dan merugikan kaum muslimin di negeri ini. Apa? Boykot. Boykot ini berapa kali kita jelasin? Kita ini mau panah musuh. Diperhatikan. Ini panah malah kena musuh apa kena musuh kaum kita sendiri. Kalau melakukan serangan, ini pikir-pikir. Sekarang diboykot produk-produk Israel dan US. Akhirnya nanti yang banyak nganggur siapa? Kafir, orang Zionis. Yang nganggur siapa coba? Kaum muslimin yang kerja di situ. Dia muslim, kerja misalnya di perusahaan, di antara perusahaan-perusahaan punyanya US misal. Dia pulang nyampe rumah nafkahin bininya muslim, anaknya muslim. Akhirnya nganggur, no. Nggak, terus make sense nggak? Bisa diterapkan nggak seruan itu? Coba lihat. Kalian yang terlalu mendarah daging dengan medsos tuh kalian. Bisa nggak kalian bilang boykot, tapi nggak usah pakai medsos nyerunya? Jangan pakai YouTube. Mau pakai apa lu? Teriak. Make sense nggak sih itu seruan boykot? Hah? Medsos apa yang ente pakai? Langsung dicek punya siapa? YouTube lagi, handphone kalau perlu jangan, lo pakai telepati dia lo dari jauh. Nggak make sense. Seruan-seruan liar demikian dikhawatirkan. Nah, mesti ada yang kontrain seruan ini, tapi yang ngomongnya agama juga. Qadarullah 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, ditentukan yang ketemu video gua juga, no. Tapi ya anything, buat negara ini, negara Islam ini, anything. Ayo, Anda korbankan insya Allah untuk bantu jaga ketertiban dan keamanan negara. Itu bentuk ibadahku. Menjaga syiar-syiar Islam di sini. Itu bentuk pengorbananku untuk negaraku. Kemudian this kind of time, wallah, I enjoy it so much. Masa-masa kayak gini, ini masa-masa yang Anda paling nikmati, wallah. Masa-masa redemption. Masa-masa salvation. Bro, sholat gue ini dikit. Zakat gue, puasa gue dikit. Dosa gue jangan ngomong yang dulu, yang sekarang banyak. Mau nebus pakai apa dong? Mau nebus dosa pakai apa? Allah jadikan cara-caranya buat hamba-hambanya mengurangi dosanya. Apa? Nih, celaan, cacian, makian, fitnah. Karena hak yang kami sampaikan ini. Jadi hakikatnya, dengan seluruh kerendahan hati, kami sampaikan kepada mereka yang mencaci, mencela, memaki, meneror, mensomasi, memfitnah, katanya lihat Badri dapat duit dari Jonis. Dengan seluruh kerendahan hati kami katakan syukron jazakumullah khairan.
I enjoy these kind of times. Aku menikmati masa-masa demikian hakikatnya. Ya. Kami di Mesir nih banyak belajar dari Syekh Said Ruslan yang kebetulan memang punya pengetahuan lebih dalam dunia pergerakan militer, kemudian propaganda, dan dia pengamat. Ya. Maka kami punya info-info begini bukan baru kemarin kami tahu, ini dari dulu kami udah tahu, insya Allah. Ya, apakah anak-anak Timur Tengah yang lain nggak tahu? Ya nggak tahu, dia tahu apa kagak? Ya satu bisa jadi mereka tahu, bisa jadi mereka nggak tahu, ya belum tahu, wajar nggak? Wajar. Atau bisa jadi mereka tahu, cuman dia berat melawan arus. Tahu fiksi itu mah. Ya it's not for me to judge them. Bukan hak ana untuk menghukumi mereka. Yang jelas aku punya kewajiban, aku punya amanah ilmu yang harus aku sampaikan, yang aku sampaikan. Apa yang kalian harapkan dariku? Kalian ingin aku mengatakan sesuatu yang terbalik dengan apa yang aku ketahui? Ngaco. Ya? Kalian ingin aku mengatakan apa yang segala hal agar kalian meridoiku? Enggak. Ridho makhluk nggak pernah jadi salah satu di antara target-target kita di dalam berdakwah. Alhamdulillah. Ya? Pesan untuk yang bingung setelah baca keterangan ini. Pesan untuk yang bingung. Kalian nggak usah percaya, percaya Allah, percaya doa kalian. Minta petunjuk sama Allah. Ya, banyak doa yang Rasul ajarkan. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak. Berikanlah kami taufik untuk ittiba, untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkanlah pada kami yang batil itu batil. Berikan taufik kami untuk menjauhkan diri dari itu. Ya Allahumma rzuqnil ikhlas. Juga minta keikhlasan kepada Allah. Ya Allah, mohon berikan padaku keikhlasan dalam amalanku, dalam ucapanku. Demikian. Dan juga di hadis Ummul Mukminin Aisyah di riwayat Imam Muslim, Rasul mengajarkan doa di dalam menyikapi perselisihan demikian. Ini bagi yang masih bingung, okay? Rasul kalau bangun malam dia membaca di dalam salatnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhan ya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardh. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wa syahadah. Zat yang maha mengetahui segala hal yang tampak maupun tersembunyi. Anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu pada perkara yang mereka berselisih padanya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Maka berilah aku hidayah kepada apa yang mereka berselisih di atasnya. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkaulah yang menunjukkan, memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki ke atas jalan yang lurus. Ya. Kemudian bagi yang masih nggak terima, dari mereka yang menyebut namaku, menghinaku, mencaci-caci makiku, memfitnahku, apabila kalian memang yakin bahwa ana berdusta, ana fitnah, ana ngarang-ngarang, di antara kalian yakin bahwa ana, di antara kalian ada yang yakin bahwa bisa jadi ana mati su'ul khotimah katanya, bisa jadi ana mati kufur katanya dengan hal ini. Oke? Di antara kalian ada yang yakin bahwa ana menerima bayaran dari Zionis Israel katanya. Oke? Kalau emang kalian yakin, beneran, kalian yakin dan kalian punya keimanan kepada Allah, ayo, ana tunggu di sini. Ana ada di sini setiap Selasa dan Kamis. Temui ana dan kita mohon kepada Allah sama-sama agar Allah turunkan ke atas kita laknatnya, ke atas yang berdusta di atas kita, di antara kita. Nastanzil la'natallahi 'alal kadhibin. Mari kita mohonkan agar Allah turunkan laknatnya Allah kepada yang berdusta di antara kita. Siapa lihat? Apa kau yang berdusta tentangku? Atau aku yang berdusta tentang apa yang kusampaikan dari hak ini? Ayo, ana nggak takut buat akidah ini, ana berani mati. Ana berani mati di atasnya. Ini tauhidku, ini akidahku, ini manhajku. Ana nggak punya masa, nggak punya kekuatan hukum, nggak punya senjata, nggak bisa juga berantem, nggak bisa debat. Ana punya Rabb. Rabb yang maha mengetahui, Al-Alim. Rabb An-Nafi' Ad-Dar. Rabb yang maha menentukan manfaat atau madarat apapun yang terjadi ke atasku. Kesini. Cari Tangerang, Kota Madya. Cari kajian Riyad Bajri. Dengan mudah kalian akan dapat menemukannya. Kita bermubahalah. Apabila memang kalian yakin dengan apa yang kalian katakan tentangku, kesini. Bawa para followers dan pengikut kalian. Bawa infrastruktur live kalian. Biar para pengikut kalian melihat siapa sebenarnya yang berdusta di antara kita. Bismillah, kesini. Apabila memang benar kalian yakin atas apa yang kalian tuduhkan padaku. Apabila kalian tidak yakin, maka aku mengangkat tanganku kepada Allah, berdoa dengan hak mazlum. Semoga mereka yang mencelaku, memfitnahku, memakiku,
Aku mohonkan pada Allah, ya Rabbi, apabila memang mereka tulus, dasarnya memang untuk membela Islam, maka beri hidayah mereka. Namun apabila memang berangkat dari hawa nafsunya, berangkat dari ego dan kebenciannya kepada yang hak, aku gunakan hakku sebagai hambamu yang dizalimi, ya Rabbi. Lumpuhkan lidah mereka, lumpuhkan tangan mereka, dan tampakkan kepada para manusia bahwa kau menurunkan hukumnya ke atas mereka. Terakhir kita doakan untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi, selamatkan, dan kemudian tepis tipu daya dan makar musuh-musuh Islam di sana. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan kebenarannya kepada kita semua, agar tampak kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita terbebas dari kebingungan atau syubhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.